sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya berdoa ada sukacita di hati kita masing-masing hari ini. Meskipun dengan keadaan cuaca yang tidak mendukung, kita tetap mau memuji menyembah Tuhan dengan hati yang sukacita dan penuh ucapan syukur. Itu yang saya pelajari akhir-akhir ini. Masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita dapat perspektif Tuhan. Kita bisa pandang situasi, kita bisa pandang orang-orang di sekitar kita dengan cara Tuhan memandang. Yes, saya berdoa ada damai dan sukacita di hati kita masing-masing pagi ini saat kita menyembah dan memuji Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah hadir, kami sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Dan ya, kami mau persilahkan Tuhan untuk bekerja lebih dan lebih lagi. Kami mau lebih lagi Tuhan. Tuhan tolong kami untuk benar-benar bisa fix mata kami, pandangan kami hanya pada Tuhan saja saat ini. Sehingga kami bisa benar-benar dengar, kami bisa benar-benar lihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kami di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Ya, kami mau menyerahkan hati kami mau menyerahkan pikiran kami sama Tuhan saat ini. Dan kami mau undang Tuhan untuk isi kami Tuhan. Sehingga kami penuh oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami siap untuk memuji, untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Seberapapun yang ada saat ini Tuhan, kami mau benar-benar sembah Tuhan. Kami mau mengekspresikan diri kami Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yes, di dalam nama Yesus kami siap. Amin. Silahkan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Ya, kita mau mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, mensyukuri segala nikmat yang Dia lakukan dalam hidup kita. Dia sangat baik, sungguh baik. Makasih Tuhan. We love you Lord. We love you so much.
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Selamanya kami mau bernyanyi akan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau melompat, kami mau memuji Tuhan. Yes Lord, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes, semua kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Let's go. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melindungiku.
kaki gunung, dimanapun kami mau tetap puji Tuhan. Hey, let everything that has breath praise the Lord. Let's do it. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. I praise in the valley and I praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm doubted, and I praise when I'm surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Angkat suaramu nyanyikan. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. I've got a praise the Lord, oh my soul. That's when I feel it, and I praise when I know. I praise when I know who's in control. I'm still in the wrong zone. Hey, my praise is a weapon, it's more than a shout. Semua kasih teriakan untuk Tuhan. My praise is a shout. Hey, everything is good. Hey, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. I've got a praise the Lord. Oh, sekali lagi nyanyikan. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Nyanyikan. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I've gotta praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How do I keep it? One more time, I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How would I keep it inside? So I will praise the Lord, oh my soul. Sekali lagi nyatakan. Let everything Let everything praise the that is right. Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is right. that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Hey. Hallelujah. Praise God. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sambil kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, Kau setia Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya Engkau tetap setia. Dan kesetiaanmu itu tidak pernah berubah. Sorry.
Kau buktikan Engkau setia. Makasih Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Nyatakan Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya, terima kasih Tuhan sudah nyata di tempat ini. Kami rindu untuk menerima lebih lagi dari Engkau. Kami mau pakai hati kami mau pakai pikiran kami, dan kami mau hanya fokus sama Engkau saja saat ini Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar Engkau saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, saya melihat sukacita yang luar biasa terpancar dari wajah Bapak Ibu. Sebab bulan ini mungkin kemarin kita sudah merayakan hari Valentine ya, mungkin bagi yang merayakan. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan Imlek, bagi yang merayakan juga itu sukacita yang luar biasa. Saya lihat wah ini hari ini ada sukacita yang luar biasa karena ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah saat ini kita belajar, kita akan memahami bagaimana sih kasih, atau bagaimana kasih dan kasih di zaman modern seperti ini. Kita melihat banyak sekali manipulasi yang dunia berikan tentang kasih, gitu kan, menyebabkan kita kehilangan makna dari kasih itu sendiri. Kasih itu mungkin kadang menjadi sebuah rutinitas dan lain sebagainya, sehingga apa? Kita mengalami krisis tentang kasih. Nah, akibatnya mungkin kita terlalu sibuk dalam kesibukan kita, pekerjaan kita, mungkin kuliah kita, sekolah kita, atau mungkin pelayanan kita. Karena mungkin orang tua yang bekerja terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga mungkin tidak ada waktu lagi untuk mungkin mengasihi, untuk sekedar berbincang sama istri maupun mungkin sama suami, ataupun mungkin sama anak-anak. Sehingga apa? Ya mungkin terjadi kerenggangan
Langsung bertanya, mungkin anaknya bilang, papa nggak sayang saya, mama nggak sayang saya, seperti itu kan. Nah, seringkali juga mungkin dalam pelayanan kita terlalu sibuk dalam melayani, atau terlalu sibuk melayani anak-anak muda melayani gitu kan. Tapi ternyata di rumah tidak seperti dia melayani di rumah. Mungkin di rumah malah melawan orang tua, tidak memberikan kasih, tidak menyatakan, tidak menggambarkan kasih yang sebenarnya di rumah, gitu kan. Itu. Nah, akibatnya apa? Seringkali mungkin kita kepahitan dan luka, mengalami kepahitan karena mungkin lingkungan kita, keluarga kita, di pekerjaan dan lain segala macam, gitu. Nah, mungkin sebagian besar anak muda akibatnya apa? Berfokus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Ketertarikan pada hal-hal duniawi mengikis kasih kita kepada Tuhan. Akibatnya apa? Mungkin apalagi sekarang zaman sosial media, kita scroll, kita menganggap bahwa apa? Sosial media tuh mampu memberikan kita kasih daripada orang tua. Kita lebih scroll gitu kan. Mungkin karena apa? Karena orang tua mungkin merasa kita merasa orang tua kita nggak hadir. Orang tua kita mungkin sibuk dalam pekerjaan, orang tua kita sibuk dalam apa segala macam begitu. Akibatnya anak-anak berfokus terhadap duniawi. Akibatnya kita memandang kasih dalam perspektif duniawi. Sehingga kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan rutinitas, kebiasaan. Nah, sehingga apa? Iman yang menjadi kebiasaan tanpa gairah, sehingga apa? Hubungan kita menjadi formalitas. Kita datang ibadah di hari Minggu, mungkin itu hanya menjadi ritual biasa tanpa apa? Gairah, tanpa wah saya datang ketemu Tuhan nih. Atau mungkin saya datang bekerja nih, wah saya ingin mengasihi ini. Tapi apa? Sebuah rutinitas. Saya datang kerja mungkin cuma sebagai apa? Biar saya dapat gaji. Atau mungkin saya kuliah biar apa? Biar dapat ijazah gitu kan. Tapi kenapa kita menganggap segala sesuatu sebagai rutinitas seperti itu? Nah, kenapa? Karena kita mengharapkan apa? Kesempurnaan eksternal. Artinya apa? Kita terlalu sibuk melihat dengan penampilan rohani. Mungkin di dalam pelayanan seperti ini kita sibuk dengan penampilan rohani, kita bernyanyi, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Tetapi apa? Di dalam kehidupan kita di rumah, mungkin kita tidak melakukan kasih. Gitu kan? Kita ingin melihat orang, wah ini si Ival ini luar biasa nih, gini kan, seperti ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pening. Tapi apa? Di rumah mungkin dia tidak mencerminkan seperti apa yang disampaikan, gitu kan. Nah, seringkali mungkin kita sebagai penata layan, gitu. Di dalam pekerjaan kita juga, kita bekerja mungkin ini segala macam, tetapi ternyata kita menuntut kesempurnaan, kita sakit hati mungkin sama bosnya, kita mencari yang penting saya dapat gaji, yang penting saya dapat ini. Nah, itulah yang dunia tawarkan, sehingga apa? Kita menjadi krisis, kita kehilangan kasih sejati yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Itulah sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang restoration of love. Dipulihkan untuk dipercayakan kembali. Gitu. Jadi apa? Kasih itu bukan sebagai rutinitas. Kasih sayang itu bukan hanya di 14 Februari. Kasih itu di sepanjang tahun. Aku mengasihimu, aku mengasihi Bapak Ibu, aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi anakku. Di setiap waktu. Nah, itulah sebabnya kita perlu memahami bagaimana kita memahami tentang kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu harus dipulihkan. Kita belajar dari kisah Simon Petrus. Tadi Simon Sarumaha ibadah pertama, sekarang nggak ada. Nah, kita belajar dari Simon Petrus di mana dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17, mungkin kalau nggak bisa terbaca bisa baca di HP atau di Alkitab. Di situ dikatakan dalam ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini Yesus menggunakan kata kasih agape. Nah, lebih dari mereka ini, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Di sini Petrus menggunakan kata kasih filia. Kata Yesus kepadanya,
Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan kedua di ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Masih menggunakan kata agape. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Menggunakan kata filia. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Itu kan. Nah, mungkin logikanya gini, kok Yesus tanya apa, jawabnya apa? Yesus mungkin jawab, tanya apa, kok Petrusnya jawabnya, kan aneh kan? Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 17, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini Yesus tidak lagi menggunakan kata agape, tetapi menggunakan kata filia. Maka sedih hati Petrus, dia sedih. Ini Tuhan ini nanya-nanya mulu gitu kan. Sudah tahu saya ngasih kau gitu kan, masih aja nanya ya, ibaratnya seperti itu. Nah, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Nah, menariknya adalah kita baca di Kitab Kubas di ayat 15. Di situ dikatakan apa? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, itu kurang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, menariknya gini, kenapa Yesus harus memanggil Petrus dengan kata Simon? Pernahkah kita sadari, loh kan Tuhan sudah berikan kok nama baru gitu kan? Nama barunya apa? Petrus, bukan lagi Simon. Tapi kenapa harus manggil nama Simon, anak Yohanes? Nah, nama itu menentukan identitas kita. Jadi dengan nama kita tahu, oh ini siapa, gitu kan? Ini siapa gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau saya misalnya panggil anak saya, Geo, jangan loncat-loncat ya. Gitu. Terus kalau sudah ini panggilnya lebih panjang lagi, Geova, jangan loncat-loncat ya. Kalau nggak mau ini, Geofaril, nah, jangan loncat-loncat ya. Jadi mungkin kurang lebih pemaknaan seperti itu. Ini ada suatu masa lalu di mana saat itu Simon, dalam hal ini Petrus, dia menyangkal Yesus sehingga apa? Apakah Yesus mau menguji ketulusan hati Petrus? Apakah benar Petrus ini mengasihi aku? Dia bertanya lagi, makanya dia menggunakan kata Simon. Nah, Yesus memanggil dengan nama lain bukan Petrus, yaitu yang diberikan Yesus. Ini mengingatkan Petrus akan identitas aslinya sebelum panggilan, yaitu sebelum dia mengalami kegagalan. Nah, tapi Petrus, dalam hal ini Simon, ketika Yesus memanggil dia melihat bahwa ternyata Simon ini, dalam hal ini Petrus, masih hidup dalam kehidupannya yang lama. Jadi ini dikisahkan seperti ini. Sebelum kita baca dalam Yohanes 21, jadi Yesus ini setelah bangkit, dia mungkin mulai menampakkan diri. Dia mulai menampakkan diri ke beberapa orang. Suatu kali para murid-murid ini lagi menjala ikan termasuk Simon. Karena Simon apa? Seorang penjala ikan. Nah, tiba-tiba dari kejauhan Yesus melihat dan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Kenapa? Karena mereka belum seharian mendapatkan ikan. Singkat cerita, ketika mereka menebar jala, ikannya didapat, kemudian mereka masak sama-sama. Dalam sesi masak-masak mungkin sambil makan, tiba-tiba terjadilah perbincangan ini. Kemudian mungkin dalam hatinya apa? Simon,
Simon Petrus, ih Tuhan kenapa sih gak ada ngomong-ngomong sama aku, padahal dia sudah menampakkan diri ke beberapa orang, kok gak pernah ngomong sama saya, apakah Tuhan kecewa karena saya sudah menyangkal dia? Kayak gitu. Ternyata kenapa Tuhan panggil? Why does Jesus call Peter Simon, son of John? Itu. Nah, itu yang tadi dikatakan, Simon atau Simon hidup bukan berdasarkan Peter, dia hidup sebagai seorang Simon, hidup sebagai seorang penjala ikan. Jadi apa? Tuhan sudah memberikan nama baru buat Petrus, tetapi setelah terjadi penyangkalan, dia menyadari bahwa apa? Dia melakukan kegagalan. Dia tidak lagi hidup sebagai seorang Petrus, tetapi sebagai apa? Seorang Simon. Ada ketakutan ketika Yesus mati, dan ketika Yesus sebelum dibangkitkan, ada ketakutan dari para murid, termasuk Simon Petrus. Sehingga apa? Simon kembali ke kehidupan yang lamanya. Kembali kepada penjala ikan. Nah, seringkali mungkin hal ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami kegagalan, kita merasa, aduh saya tidak layak. Akibatnya apa? Saya kembali hidup dalam kehidupan saya yang lama. Dalam mungkin pekerjaan, ketika teman-teman menyakiti kita. Dunia pekerjaan, ini tidak baik seperti ini, mending saya hidup menyendiri. Kita lupa bahwa Tuhan sudah memulihkan kita. Nah, Petrus pun demikian. Petrus lupa bahwa sudah ada nama yang sudah diberikan Tuhan, yaitu apa? Petrus, bukan lagi Simon. Tapi dia masih hidup di kehidupan yang lama. Nah, tetapi dengan kebaikan Tuhan, inisiatif Tuhan, Tuhan mulai merangkul Petrus, terus pemulihan dimulai. Tuhan berkata, aku mengenalmu seutuhnya dulu, sekarang, dan bahkan ketika kegagalanmu. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah kebangkitan, Yesus sudah menampakkan diri di beberapa ini dan segala macam. Sehingga apa? Suatu kali ketika mereka makan, Yesus berinisiatif untuk berkata kepada Yesus. Ibaratnya ini ngomong pribadi lah sama Petrus. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Perintah Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Simon, pertanyaan Yesus yang kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus untuk kedua kalinya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, pertanyaan 1 dan 2 ini menarik. Itu menggunakan kata agape. Kenapa Yesus menggunakan kata agape, tapi selalu dijawab Petrus dengan kata philia? Kenapa? Itu bukan sebab tanpa alasan. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 37, mungkin satu orang bisa bantu saya dalam Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 37. Satu orang mungkin bisa baca, ada di depan. Yuk. Oke. Di situ dikatakan, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Sekarang aku akan memberikan nyawa bagimu. Di situ apa? Petrus ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku akan mengasihi engkau, aku akan agape kepadamu. Gitu kan? Aku akan agape kepada kamu. Nah, agape itu apa? Adalah kasih ilahi, kasih pengorbanan, kasih yang sempurna. Inilah kasih yang Petrus klaim sebelumnya. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, makanya Yesus mempertanyakan, hai Petrus, dalam hal ini, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Dengan kata agape. Tapi jawab Petrus selalu apa? Philia. Nah, kemudian di pertanyaan ketiga, mungkin di ini. Di pertanyaan ketiga,
Nah, inilah momen yang paling menyentuh di pertanyaan ketiga ini. Yesus tidak lagi memaksakan Petrus untuk mengasihi dia secara agape. Yesus menurunkan standar. Yesus karena kebijaksanaan Yesus menurunkan standar. Yesus tahu bahwa Petrus mungkin saat ini belum bisa mencapai kasih agape. Kemudian apa? Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus dengan sedih, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, gembalakanlah domba-dombaku." Di sini kita lihat bahwa Tuhan menurunkan, Tuhan tahu bahwa mungkin saat ini kita tidak mampu lagi. Saat kita jatuh, mungkin kita jatuh dalam dosa. Tuhan gak akan menuntut kesempurnaan. Tuhan tahu bahwa kita punya kelemahan. Tuhan tidak menuntut bahwa kau harus melakukan ini, tidak. Tapi Tuhan mau melihat ketulusan hati daripada Simon Petrus. Makanya dari itu apa? Ketika Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" dengan kata filia. Kemudian jawab Petrus apa? Dengan sedih, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi." Akhirnya apa? Sedih. Dia menyatakan apa? Ketulusan hatinya dia. Hatinya Petrus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih harus 3 kali pertanyaan? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Ya kan? Kenapa harus 3 kali? Kan 1 kali aja cukup. Tuhan kan maha tahu. Tuhan sudah tahu isi hati. Nah, kenapa harus 3 kali? Karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Tuhan ingin melihat kesungguhan, ketulusan hati kita. Nah, dalam majestologi kasemitik, nah sebenarnya jika diulang sebanyak 2 kali, itu artinya very. Jika diulang sebanyak 3 kali dalam bahasa Ibrani, itu saya nggak ahli bahasa juga, itu salos pa'amim, artinya extremely. Gitu. Artinya apa? Itu tuh kurang lebih bermakna seperti ini. Petrus itu ingin melihat ketulusannya. Makanya hukum pernyataan 3 kali ini dalam tradisi Yahudi disebut dengan kasahkah. Artinya apa? Default status, legal acquisition. Artinya apa? Untuk menyatakan apakah ini benar sih, lu sayang gak sama saya gitu. Si Petrus ini tulus gak? Nah, kurang lebih pertanyaan itu kalau dirangkum, dia akan seperti ini. "Simon, do you extremely love me?" Apakah engkau sangat-sangat mengasihi saya? Itu. Nah, dari ketiga pertanyaan ini dan 3 jawaban Petrus, di situ dilihat adalah wujud pengampunan Yesus. Wujud pengampunan Yesus. Nah, 3 kali permintaan Yesus ini kepada Petrus untuk mengasihinya adalah wujud pengampunan Tuhan Yesus kepada Petrus yang pernah menyangkal Yesus juga sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Artinya apa? Petrus juga pernah menyangkal sebanyak 3 kali. Satu hal yang ekstrim menurut tradisi Yahudi. Kenapa? Karena sudah 3 kali. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, itu selalu ada pengulangan sebanyak 3 kali. Seperti kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar kudus. Sangat-sangat kudus. Gitu. Beberapa ayat juga selalu menyatakan sebanyak 3 kali. Itu artinya apa? Melegalkan default status, menyatakan bahwa ini benar-benar seperti itu. Ini extremely. Ya, dari hal itulah yang tadinya penyangkalan yang bersifat ekstrim berubah menjadi apa? Forgiveness. Pengampunan. Pengampunan Tuhan kepada Petrus. Ketika Tuhan Yesus meminta Petrus untuk yang ketiga kalinya untuk mengasihinya, Petrus teringat akan kesalahan yang pernah dilakukannya. Dan itu fatal. Bukan sekali tetapi 3 kali, yaitu menyangkal Yesus. Bukan hal biasa yang dapat diabaikan begitu saja. Dan Petrus begitu sedih mengingat kesalahannya itu. Dan Petrus menyambut ajakan sekaligus
pengampunan dari gurunya, Petrus pun memberikan pernyataan yang extremely untuk mengasihi. Nah, kita baca ayatnya lagi. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus. Tapi sebelum Petrus jawab, Petrus sedih. Kenapa? Karena dia mengingat kesalahan-kesalahan yang lama, mengingat hal-hal yang sudah dia lakukan. Sehingga apa? Dia menangis. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sini kehidupan Petrus kemudian langsung dipulihkan. Petrus merasa bahwa akhirnya Tuhan tahu isi hatiku. Mungkin saat ini aku hanya mampu mengasihi sebagai kasih persahabatan, belum bisa memberikan nyawa. Tapi Tuhan tahu bahwa nanti ke depannya saya akan memberikan nyawa. Sehingga Petrus mati sebagai apa? Sebagai martir. Dia memberikan nyawa keseluruhan hidupnya untuk Tuhan. Nah, begitu pula dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita pernah menyangkal Kristus, kita melakukan penyangkalan, kita pernah berbuat dosa. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan akan memanggil setiap orang yang duduk di tempat Bapak Ibu sedang duduk saat ini. Hai Ival, aku tahu apakah engkau mengasihiku. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. 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 Nah, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, kita akan mengalami yang namanya apa? Kasih yang sempurna. Kasih yang sejati. Nah, kasih yang sempurna, kasih yang sejati, itu akan kasih yang lebih dalam dan lebih matang. Nah, kasih yang sejati seperti apa sih? Kasih yang sempurna itu tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi dimulai dari sesuatu langkah kecil. Nah, kita baca ayatnya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Perintah Yesus sederhana, hanya mengembalakan domba-dombaku. Melakukan satu hal kecil, mengarahkan, mungkin kasih makan. Bukan Yesus suruh kamu harus bangun rumah 10 lantai, tidak. Kamu harus pergi bawa mobil keliling ini, tidak. Perintah Tuhan hanya sederhana, gembalakan domba-dombaku. Nah, gembalakan domba-dombaku ini pemaknaannya adalah memberi makan, mengarahkan, memimpin. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Nah, kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 mulai dari pasal 7 ayat 24, tetapi saya akan fokus ke ayat 12 dan 13. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24, tapi fokus di 12 dan 13. Itu judulnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Di ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi jawab Elia apa? Berkatalah kepadanya, janganlah takut, pulanglah, hiduplah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakku. Nah, cerita ini mengingatkan bahwa bayangkan kalau misalnya
janda di Sarfat ini bukan berbicara tentang iman saja, tetapi ini tentang kasih. Kalau misalnya janda ini tidak mengasihi Elia, mungkin aja dia tidak akan membuat apa-apa. Karena dia pikir, saya kan tidak ada apa-apa, ini hanya tepung nih. Kalau saya kasih buat Elia, terus saya dan anak saya makan apa? Saya dan anak saya nanti mati, makan apa? Nah, seringkali hal ini pun juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hal ini pun terjadi. Kita selalu berpikir bahwa kasih yang sempurna, kasih yang besar, itu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita lupa untuk satu langkah kecil. Bayangkan, hanya satu langkah kecil yang dilakukan oleh janda di Sarfat, memulihkan. Sehingga terjadi mujizat di daerah tersebut. Sehingga tepung dan minyaknya tidak habis selama masa kekeringan, sekaligus imannya membangkitkan anak dari kematian. Nah, seringkali hal ini mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita beranggapan, Tuhan tolong berikan aku berkat yang luar biasa biar saya memberkati orang ini. Tuhan, kita mungkin lihat orang-orang di sekitar kita membutuhkan kasih. Tuhan, saya tidak mampu, kenapa? Saya tidak punya sesuatu untuk memberkati dia. Gitu. Karena kita berpikir apa? Kita harus memberikan sesuatu yang besar buat dia. Ingat, kasih yang besar, kasih yang sempurna itu dimulai dari satu hal yang kecil. Bukan sesuatu yang besar. Nah, suatu kali saya ingat salah satu teman kontak kami, sekarang udah di Jawa, namanya Hana dan Galang. Suatu kali seperti ini. Di hari Hari Bapak atau mungkin hari ulang tahun bapaknya Galang. Nah, mereka berdua telepon bapaknya, kemudian telepon dan bilang, "Papa, selamat hari Selamat hari ayah." Terus papanya apa? Papanya menangis. Kenapa papanya menangis? Karena seumur hidup papanya nggak pernah ngomong, "Papa, apa kabar? Papa, selamat hari ayah." Itu hal yang kecil. Hana dan Galang tidak kasih uang, hanya menanyakan kabar, hanya menanyakan, "Papa sehat? Selamat hari ayah." Satu hal yang simpel. Mungkin dalam setiap kehidupan kita, buat anak-anak perantauan yang kuliah di sini, pernahkah kita memanggil, kita telepon orang tua kita, "Papa, Mama, bagaimana kabar? Sehat-sehat?" Atau mungkin orang tua kita atau istri kita, kadang mungkin suami selalu menuntut pulang-pulang kerja, "Mama, tolong bikin saya kopi dulu." Gitu kan, marah-marah. Tapi tidak tahu bahwa ternyata istri di rumah itu sudah masak, sudah ini segala macam. Tidak memikirkan gitu. Atau begitu pula juga istri ketika suami pulang bukan disambut, "Hai Papa, capek ya, sini ada kopi," gitu kan. Tapi disambut, "Pak, ini uang bulanan habis nih, Pak. Pak, ini habis, beras nih habis nih. Papa, tagihan ini belum bayar, Papa." Tuh. Apakah pernah kita lakukan itu? Sesuatu hal kasih yang sempurna itu tidak dimulai dari luar, tidak dimulai dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja kita, dimulai dari lingkungan sekitaran kita. Kita melihat apakah lingkungan kita membutuhkan, apakah anak-anak kita membutuhkan kasih, apakah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita tanpa meluangkan waktu sedikit pun sama anak-anak kita. Bahkan ini saya sharing, saya dan istri saya dua-duanya bekerja. Tapi kita memutuskan untuk shift-shiftan dan kita bergantian untuk menjaga anak-anak kita. Kita tahu bahwa mungkin kasih sayangnya bisa diganti sama babysitter, bisa dijaga sama babysitter. Tapi ingat, anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dari kita. Dan kami memutuskan bahwa Geova tidak sedikit pun akan tidak kekurangan kasih sayang dari kita. Sesibuk-sibuk kita pun kita akan tetap mengasihi. Sikap begitu pula juga dengan anak-anak.
Mungkin di sini banyak anak-anak muda, orang tua merantau gini kan. Pernahkah kita telepon, papa, mama, sehat? Papa, mama, udah makan? Coba kita renungkan hal ini. Sesuatu yang besar tidak dimulai dari sesuatu yang sempurna. Satu langkah kecil, lakukan. Lakukan satu langkah kecil. Nah, saya pun teringat saat satu kisah. Mungkin Bapak Ibu melihat kisah, pernah dengar cerita apa? Tanggal 29 Januari 2026. Tahu kisahnya? Seorang anak SD di NTT memutuskan melakukan apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena perkara buku dan pena. Karena perkara sekolah. Gitu kan? Bayangkan. Tidak bisa. Karena kemiskinan. Sehingga apa? Mungkin buku dan pena itu hanya 10.000 rupiah. Apalah arti 10.000 buat kita? Nah, seringkali saya memandangnya seperti ini. Wah, Kupang itu kan mayoritasnya Kristen. Bagaimana orang-orang Kristen di sekitaran situ melihat situasi seperti ini? Bukankah Tuhan suruh apa? Mengasihi. Bukankah Tuhan suruh mengasihi? Bukan mengasihi presidenmu, bukan mengasihi apa pemimpinmu, tidak, mengasihi sesama orang yang membutuhkan. Gimana orang Kristen, bukankah itu harus menjadi terang dan garam? Seringkali mungkin kita lihat di sekitaran kita banyak yang membutuhkan. Saya juga dulu sebelum di Sorong, sebelum di Bali saya di Sorong, di Papua. Saya sempat join sama teman saya juga sebuah perkumpulan untuk ngajar buat anak-anak Papua yang mereka terbatas dalam sekolah, tidak punya biaya untuk sekolah, tidak punya ini. Jadi kita ngajar mereka untuk belajar membaca, berhitung dan lain segala macam. Nah, di situ saya melihat bahwa suatu momen yang menyentuh adalah mereka tuh senang, happy ketika kita datang dan kita ngajarin mereka, gitu. Dan saya teringat pula juga bahwa kemarin istri saya sempat ikut kegiatan PMI. Di dalam buku PMI itu ditulis apa? Donasi Anda bukan hanya dalam berupa uang, tenaga Anda. Ketika Anda merelakan, Anda mau mengajar, ketika Anda mau menjadi sukarelawan, itu pun apa? Sebagai bentuk donasi. Di situ pun saya teringat bahwa sekalipun kita nggak punya materi, tetapi kita mampu, kita mau mengajar, kita mau ini. Dan singkat cerita saya di Papua itu ketika mereka Natal pun kita belikan mereka sepatu, buku. Itu ada sukacita yang luar biasa. Ada happy yang luar biasa. Mereka, wow, ternyata saya bisa beli buku juga, saya bisa beli sepatu juga, saya bisa dapat sepatu juga. Dan menariknya juga, ternyata saya mengira bahwa ternyata di Papua saja. Di Bali pun suatu kali di desa saya mendapat undangan untuk mengajar di Banjar Desa Temakung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Di situ ada salah satu SMP negeri, 1 atap 7 ban. Ternyata kenapa dinamakan 1 atap? Yaitu satu sekolah dipakai oleh SD, SMP, dan SMA. SD, SMP, SMA. Dan saya ketika kami datang ke sana kami melihat wah situasi sekolahnya cukup memprihatinkan dan lain segala macam. Gurunya pun juga ketika datang ngajar kadang ya seminggu sekali. Syukur-syukur seminggu sekali. Bisa jadi sebulan sekali. Mereka datang ngajar. Di situ saya bilang bahwa ternyata Bali walaupun di kota besar masih banyak yang membutuhkan kita. Di sekitaran kota kita lihat apakah di sekitaran kota ini banyak membutuhkan kasih kita. Ingat, kasih itu tidak dimulai dari satu hal yang besar, satu langkah kecil. Dan saya juga cukup terharu, cukup kagum juga apa yang dilakukan Bapak Benyamin dan istri. Mereka juga melakukan program menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu di Singaraja ya. Sama maminya juga kan menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, dan menyekolahkan itu tidak pandang apakah dia Kristen, apakah dia Muslim, apakah dia Hindu, enggak. Tetapi orang yang membutuhkan. Di situ dikatakan dalam firman Tuhan nggak bilang gembalakanlah domba-dombaku yang Kristen, enggak. Gembalakanlah semua yang membutuhkan. Artinya di sini biarlah kita renungkan, apakah kita sudah mengasihi, kita sudah melakukan hal-hal
yang sederhana. Amin. Siapa yang mau melakukan langkah kecil? Amin. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Amin. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Nah, kita baca di Lukas 16 ayat 10, di situ dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Bapak Ibu yang duduk di tempat Bapak Ibu duduk saat ini, katakan, kalau Bapak Ibu mau dipercayakan hal yang besar, lakukan dulu hal yang kecil. Sesuatu yang besar tidak dimulai dari satu hal yang besar, tetapi dari satu langkah kecil. Perhatikan keluargamu, lihat teman-teman pelayanmu, lihat sekeliling kita, lihat orang-orang di sekitaran kita. Apakah benar dia membutuhkan kasih kita? Amin. Nah, selanjutnya, kasih, terbaca enggak? Kasih yang sejati selalu memberi dan bukan meminta. Nah, kita baca di ayatnya, di situ dikatakan, kalau di dalam Yohanes yang tadi sudah kita bacakan, di situ perintah Tuhan apa? Gembalahkanlah. Gembalahkan. Ada 3 kali pengucapan gembalahkan. Nah, di ayat 15 dan 17, di situ Tuhan Yesus mengatakan gembalahkanlah menggunakan kata boske. Artinya apa? Memberi makan, memelihara. Artinya apa? Ketika kita mampu memberi makan dan kita mampu memelihara, berilah sesuai kemampuan kita. Tetapi kalau kita tidak mampu memberi secara materi, Tuhan bilang apa? Gembalakanlah. Poi maine. Artinya apa? Memimpin, melindungi, mengarahkan. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipercayakan mungkin menjadi seorang pemimpin, entah pemimpin di keluarga Bapak Ibu, pemimpin di kantor, pemimpin dimanapun tempat bekerja, ataupun pemimpin di gereja. Ingatlah, itu sebagai pelayanan kasih. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan apa? Untuk mengembalakan. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak selamanya dalam berupa materi. Tenaga Bapak Ibu, tenaga saya, ketika saya disuruh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya nyatakan ini sebagai apa? Ungkapan kasih saya kepada Tuhan. Begitu pula setiap kita. Ketika kita mungkin saat ini belum mampu sebagai materi, tetapi ketika Bapak Ibu percayakan sebagai seorang pemimpin, atau mengarahkan bahkan untuk menyeberangkan orang yang membutuhkan untuk menyeberang menyeberang jalan, Bapak Ibu juga pula sudah mengasihi. Kenapa? Karena kasih yang sejati itu akan selalu memberi dan bukan meminta. Love is about giving. Love is about giving. Jadi kasih itu adalah memberi. Itu. Ketika kita saya kan mengasihi engkau. Tapi, ketika gitu kan. Apalagi istri saya sering tanyain, sayang, kok saya enggak sama saya gitu kan. Selalu nanya, sayang, kok saya enggak sama aku. Nah, perasaan saya sudah sering memberikan sesuatu, melayani, udah apapun lah, masak apa segala macam. Masih mempertanyakan, apakah engkau sayang sama aku gitu kan? Nah, artinya di situ apa Bapak Ibu? Kasih itu bukan sebuah ungkapan saja, tapi sebuah tindakan, sebuah pemberian. Dan kasih itu tidak meminta. Ketika saya mungkin istriku tanya, sayang, kan kau kasih aku, tolong dong buatin ini. Oh, kasih bukan seperti itu. Kalau saya tahu saya mengasihi istri saya akan berbuat terlebih dahulu apa yang istri saya butuhkan. Gitu. Begitu pula ketika istri-istri tahu, istri-istri mengasihi suami, istri tahu apa yang suami butuhkan, bukan meminta, suami kamu udah kayak seperti ini, papa kamu udah kayak gini, kok nggak selalu banyak nuntut. Berapa banyak istri yang selalu nuntut suami?
Oh di sini nggak ada. Amin. Beri kemuliaan dulu para istri loh. Luar biasa. Ya. Begitu pula mungkin dengan anak-anak. Ketika anak-anak nuntut nih papa mama sibuk kerja, gak ada waktu buat saya. Ingat, kasih itu bukan buat orang firman ini bukan buat orang lain, buat kita. Kita disuruh mengasihi. Artinya apa? Ketika kita mengasihi, kita gak boleh menuntut. Dan setiap kita memberi, itu butuh apa? Pengorbanan. Ada rasa sakit yang kita korbankan. Kita mengorbankan mungkin waktu kita mengorbankan mungkin materi kita mengorbankan mungkin tenaga kita. Kenapa? Untuk orang-orang yang kita kasihi. Amin Bapak Ibu? Amin. Siapa yang mau memberi? Saya yakin dan percaya setiap kita mau memberi. Ingat Bapak Ibu, memberi bukan berupa materi. Berikanlah waktu buat anak-anakmu, berikan waktu buat keluargamu, berikan waktu mungkin buat pelayanan, buat gereja, buat orang-orang di sekitar. Dan jangan pernah banyak menuntut. Kenapa? Ketika kita menuntut, kita akan mengkritik. Ini main bassnya kurang bagus misalnya gitu kan. Ini main keyboardnya kurang bagus, ini main drumnya kurang bagus. Ini nyanyinya kurang bagus. Ataupun papa mama nih terlalu sibuk bekerja. Dan lain segala macam. Kita menuntut. Ingat, kasih itu adalah memberi. Apa yang bisa kita berikan, berilah. Di pekerjaan kita. Walaupun teman-teman kantor kita mungkin kurang bagus. Ingat, Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan Tuhan bilang, gembalakanlah orang-orang yang baik sama kau. Enggak. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang jahat sekalipun, Tuhan suruh apa? Kasihilah musuhmu. Amin. Amin. Seperti itu. Nah, cinta adalah memberi atau kasih adalah memberi. Sedangkan nafsu tentang mengambil dan memberi selalu membutuhkan pengorbanan. Ingat, kegagalan bukan akhir dari pelayanan. Ketika Petrus pun mungkin pernah gagal, dia tahu bahwa dia akan memberi. Saat itu mungkin dia hanya mampu memberi sebagai kasih apa? Kasih filia. Dia belum bisa memberi sebagai kasih agape. Tetapi dalam perjalanan Petrus pun memberikan nyawa buat Tuhan. Dia mati sebagai martir. Dia memberikan nyawanya. Siapa yang siap untuk memberi? Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Amin. Dan yang terakhir adalah kasih sejati selalu penuh dengan ketulusan. Kasih sejati selalu penuh dengan ketulusan dan kebijaksanaan. Kita baca di ayatnya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombanya. Di sini dengan kebijaksanaannya dengan kebijaksanaannya Yesus tidak memaksakan kesempurnaan. Yesus tidak memaksakan standar yang mungkin dulu kita pernah berapi-api kasih mula-mula. Tuhan, aku akan melayani engkau sungguh-sungguh. Tuhan, aku akan memberikan. Kita pernah nggak mengalami kasih mula-mula dengan begitu semangat. Kita mengatakan bahwa Tuhan, demi mati pun aku akan melayani engkau. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, kita langsung lupa akan kasih mula-mula, tentang kasih yang dulu pernah kita berapi-api. Tapi Tuhan, ketika kita mungkin gagal, Tuhan tidak akan pernah memaksakan kita untuk kembali kepada standar yang dulu kita berapi-api. Tuhan tahu ketika mungkin tadinya kita naik 10, kita di level 10 dan kita jatuh, kita di level 5, Tuhan akan panggil, Ival, aku tahu kemampuanmu saat ini seperti ini. Ayo bangkit bersama aku. Ayo sama-sama. Saya tahu engkau mengasihi aku. Mari gembalakanlah domba-domba. Amin. Siapa yang mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Siapa yang mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Siapa yang mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Biar 3 kali kan. Biar itu menyatakan apa? Extremely menyatakan bahwa gasakha. Artinya apa? Default status bahwa
Bapak Ibu, saudara-saudari yang duduk di tempat Bapak Ibu duduk saat ini benar-benar mengasihi Tuhan dan akan mengalami kasih yang sejati. Dan ini ayat terakhir buat Bapak Ibu semua, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Biarlah ayat ini menjadi rema dan pengingat bahwa perintah yang paling utama adalah kasih. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Saya undang semua, kita baca sama-sama dengan suara lantang di ayat Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. 3, ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Mari biarlah ayat ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita renungkan. Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita pun mengasihi sesama kita pun mengasihi keluarga kita pun mengasihi anak-anak kita pun mengasihi orang tua kita pun mengasihi sesama teman pelayan, teman-teman sepekerjaan, setiap orang yang membutuhkan kasih. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba. Mari kita angkat satu lagu, Goodness of God. Biarlah kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan dan kita rema bahwa Tuhan telah mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi setiap kita. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
kita katakan buat setiap orang yang berdiri saat ini di tempat Bapak Ibu berdiri. Katakan, all my life Tuhan, aku akan memberikan, aku akan mengasihi Engkau Tuhan. Sebab aku tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Aku mau mengasihi sesamaku ya Tuhan. Aku mau memberikan hidupku buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Aku mau mengasihi keluargaku. Mungkin saat ini ya Tuhan, aku belum mengasihi anak-anakku ya Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Aku belum mengasihi orang tuaku. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Agar aku mengalami kasih yang sejati. Agar aku mengasihi setiap, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi teman sepelayanan, mengasihi setiap orang yang membutuhkan di pekerjaan, orang-orang di sekitar kota ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan lebih memahami kasih yang terbaik, kasih sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ini hati kami ya Tuhan, pakai lebih ya Bapa. Engkau lebih tahu, Engkau mengenal setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah memulihkan kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan kami kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna, sehingga ada terobosan terjadi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya. Tapi kami percaya kebenaran firman-Mu akan tetap hidup di setiap hati kami. Akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kami ya Tuhan. Kami mau untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Pakai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, jemaat yang terkasih, di momen yang penuh kasih ini kita diingatkan bahwa kasih sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang kasih yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Kiranya kita kembali dikuatkan untuk menerima kasih-Nya dan membagikannya kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan rutin sepekan Gereja MDC. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek yang jatuh pada Selasa 17 Februari 2026, maka doa malam ditiadakan guna memberi kesempatan kepada jemaat yang merayakan untuk berkumpul bersama keluarga. Mari bergabung dalam doa kudapan pagi yang diadakan setiap Senin dan Kamis pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Percayalah, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memulai hari dengan doa dan keyakinan yang baru. Telah dibuka kelas pemuridan dasar Kristena dan hidup berjemaat. Kelas akan dimulai pada tanggal 18 Februari 2026. Mari mengenal Kristus lebih dalam dan bertumbuh sebagai muridnya. Halo para ladies, yuk join bersama kami di pertemuan Shine berikutnya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 jam 7 malam bersama pembicara Pastor Lydia. Bagi kamu para wanita yang berusia 18 tahun ke atas, jangan lupa join kegiatan Shine ini ya. Halo kaum muda, bulan ini Youth and Music Kute akan mengadakan Youth Valentine's Day Celebration dengan tema The Unconditional Love pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 jam 1 siang. Celebration ini akan sangat menarik karena kita akan berbagi love and gift yang pastinya akan semakin memberi warna cinta dalam hidup kita. Mari bergabunglah dengan Kontak Covenant in Action, komunitas di gereja MDC untuk bertumbuh secara rohani dan saling menguatkan dalam pekerjaan baik.
Bagi jemaat yang membutuhkan layanan doa, konseling, atau informasi kegiatan gereja, dapat menghubungi MDC Hotline yang tersedia pada jam kantor gereja. Demikian informasi dari kami, semoga setiap langkah kita dipenuhi kasih dan sukacita darinya, dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bapak Ibu saya persilakan bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi dia. Yes, God. Saya percaya kasih Tuhan memulihkan setiap kita. Amin, saudara. Sehingga setiap kita bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan memberikan setiap kita masing-masing kapasitas. Kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Itu saya mari bersyukur dan bersyukur, saudara. Dalam momen ini, saudara, setiap saudara akan dapat satu bingkisan yang cantik ini, saudara. Jadi pastikan karena di dalamnya ada ayat dan izinkannya itu juga berbicara bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bersyukur. Tuhan, hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami dari segala luka hati. Kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami dari segala trauma dan trauma. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami dan memimpin kami lebih lagi. Kasih-Mu. Saudara, izinkan beberapa saat kita bisa merasakan kasih Allah lagi, lebih lagi. Mungkin kita disibukkan dengan segala tanggung jawab yang ada, atau mungkin kita ini dipenuhi dengan berbagai persoalan hidup yang ada. Izinkan kita bisa merasakan kasih Allah kembali. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah